kembali di sini bersama-sama kita untuk merayakan ibadah KKR kita di hari Minggu ini. Ada sukacita di hati? Puji Tuhan, semuanya penuh dengan sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik, Kak Neni mau nanya dulu. Apakah semuanya sudah duduk dengan tenang? Apakah semuanya sudah menyiapkan Alkitab dan persembahannya? Oke, kalau sudah, semuanya hebat. Adik-adik, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan, di mana mulai dari pagi hari tadi kami dapat bangun dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang bersukacita, kami dapat bersama-sama Tuhan melalui ibadah kami yang online hari ini Bapak, live streaming Tuhan Yesus, kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah KKR. Tuhan Yesus yang baik, mari berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus yang berkuasa, sehingga Tuhan melalui ibadah ini, kami terus bersukacita bersama-sama Tuhan, sesuai dengan tema kami hari ini Bapak adalah sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya kepadamu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Neni senang sekali kita bisa ketemu kembali. Sama seperti Tuhan Yesus juga senang ketemu sama adik-adik semua, walaupun kita di rumah, tapi kita masih sama-sama dapat memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita hari ini, senang ukurku jumpa ras Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri ya, kita nyanyikan. Cita
Kakak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semuanya kita duduk dengan tenang. Kita mau angkat lagu firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama bernyanyi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai segala ciptaan yang ada. Tuhan, kami bersyukur pada minggu ini karena kami boleh kembali berbakti di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk Bapak Guru kami yang akan mengantarkan firman Tuhan.
Dan kami mohon belas kasihan juga untuk anak-anak yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan telinga dan mata yang boleh mengerti dan boleh menahan diri untuk boleh lebih serius mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memberkati sehingga akhirnya nanti anak-anak boleh mengerti dan mengerjakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak harap anak-anak di rumah sudah mandi, sudah duduk teratur, dan tidak lupa dengan Alkitabnya. Ya, saya akan membaca dari sini, anak-anak di rumah mengikutinya. Dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Maaf ya, Bapak lihat melalui handphone karena mata Bapak tidak bisa melihat tulisan kecil lagi karena mungkin sudah tua. Tapi kamu masih matanya pasti masih terang. Makanya kamu ikuti apa yang saya baca, bila perlu telunjuk kamu melihat dan menuntun telunjukmu mengikuti kata demi kata di Alkitab. Kita mulai ya. Sudah siap? Ya, saya harap sudah siap. Ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan orang," saya ulang, "dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah isi firman yang kita dengarkan saat ini. Dan saya berharap bagi anak-anak di rumah, khususnya bagi yang remaja, dan boleh juga yang anak tanggung, boleh membaca lagi Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Tema hari ini adalah, pada minggu ini adalah bersukacita. Ya, Pak Guru akan bercerita apa sih artinya bersukacita. Ada seorang anak laki-laki, ya mungkin dia anak tanggung apa remaja ya? Oh, anak tanggung. Dan dia punya adik yang kecil. Ya tentu dia adalah, kalau sekolah minggu adalah anak kecil. Ya, kelas kecil ya. Tentu dia punya mama dan bapak.
Mama dan bapaknya pada saat tengah hari berkata kepada anak-anaknya, "Hai Tongat," itu nama panggilan abangnya. "Tongat, jaga adikmu di rumah ya. Nanti kamu kerjakan mencuci piring, menyapu, dan mama dan bapak mau pergi ke ladang. Nanti kalau pulang, bapak dan mama bawa buah-buahan. Ada jeruk, ada jambu. Ya, nanti bapak pulang jam 5 ya. Awas ya, jangan main game terus. Karena kalau tidak selesai tugasnya, nanti bapak cewek," kata bapaknya. Lalu mama dan bapak pergi. Ya, kira-kira jam-jam 1 lah mereka pergi ke ladang. Lalu si Tongat dan adiknya berpikir, "Wah, kesempatan nih, mama bapak tak ada. Ya, kita main game ya dek." "Oh iya bang, oh ayo kita main game." Ya, dia main game 1 jam, 2 jam. Ya, jam dilihat abangnya, "Wah, udah jam 4 dek, ayo kita kerjakan dulu apa yang disuruh orang tua kita. Mama tadi suruh kamu mencuci piring, saya menyapu." "Enggak lah bang, abang yang cuci piring, aku yang menyapu." "Oke, kita kerjakan." Mereka kerjakan. Tiba jam 4:30, semua sudah selesai pekerjaannya. Padahal tadi orang tua bilang, kerjakan dulu baru bermain. Si adik lagi pergi bermain sepeda lagi. Iya, abangnya sudah di rumah dan lihat jam, sudah jam 5. Aduh, bapak mama kok belum pulang ya? Begitulah di dalam hatinya. Lalu hujan pun turun, petir pun ada. Wah, si adik lari tergesa-gesa menuju rumah dan menghampiri abangnya. "Abang, mama udah pulang, bapak udah pulang." Abang berkata, "Belum dek, ini sudah jam 5 lewat, hujan lagi, petir lagi, di sana ada kilat, aduh." Wah, si abang dan kepada si adiknya menasihati, "Tenang ya dek, nanti mama pasti pulang." Wah, sudah jam 5:30, adiknya mulai bersedih sambil duduk, sambil tangannya begini merenung, dan akhirnya air matanya menetes. Kenapa? Dia berpikir, "Wah, mama bapak kehujanan, kasihan mama bapak kehujanan. Mungkin lagi dia sudah jatuh, celaka." Wah, dia semua menangis kepada abangnya, dan abangnya katakan, "Tenang dek, tenang. Walaupun di hati abangnya, awas ya, kalau ada yang mengganggu orang tuaku, aku akan membalasnya, aku akan memukulnya." Lalu si abang dengan perasaan yang khawatir, rasa takut, rasa sedih, mengatakan kepada adiknya, "Tenang dik, tenang." Tiba jam 6 juga belum pulang. Jam 6 lewat, sudah mulai gelap. Dia melihat 2 sosok dari kejauhan. Oh, makin lama makin jelas. Oh, itu mama bapak. "Dek, mama bapak sudah datang." Lalu mama bapak tiba di depan rumah dan adiknya berlari menghampiri orang tuanya. "Mama, bapak," dia berkata seperti itu. Hatinya gembira dan mungkin juga sukacita. Wah, apakah ini yang dikatakan sukacita anak-anak? Ya, boleh itu dikatakan sukacita. Tetapi saat Kristus datang ke tengah-tengah para murid di tempat ruangan yang tertutup dan dikatakan, "Damai sejahtera bagi kamu," disampaikan Kristus kepada muridnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak mengenal Kristus yang hadir ke tengah-tengah mereka. Mereka justru
merasa yang hadir itu adalah pada mereka. Hai, kalau aku adalah hantu, hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Nah, pikiran mereka, hati mereka sudah ditutupi oleh masalah dari pikiran mereka sendiri. Mereka terfokus kepada apa yang terjadi, percaya kepada yang disalib itu dan yang dikuburkan itu akan ditangkap. Dan setelah ditangkap, mungkin disiksa, bahkan mungkin juga dibunuh. Jadi di tengah masalah itu, di tengah pikiran yang sangat takut itu, di tengah dicampur dengan kesedihan mereka itu, mereka tidak lagi melihat kebenaran. Mereka tidak melihat dan tidak mengenal lagi siapa yang hadir di tengah-tengah mereka. Padahal yang hadir itu adalah siapa? Ia Kristus. Lalu setelah di dalam kitab Yohanes dikatakan, setelah Tuhan Yesus menunjukkan apakah benar? Ya. Kalaulah apa yang terjadi terlebih dahulu, banyak tidak orang yang melihat Kristus itu disalib. Banyak tidak orang yang melihat bahwa Kristus itu disiksa. Banyak nggak orang yang melihat bahwa Kristus itu sudah mati dan dikuburkan. Mungkin bukan hanya beratus orang melihat pada saat itu, tetapi beribu orang melihat pada saat itu. Tetapi tidak satu orang pun yang bersuka cita, dan tidak ada satu orang pun tahu bahwa itu Kristus juru selamat. Tidak ada satu orang pun. Bahkan Maria Magdalena datang ke kuburan, padahal dia sudah berteman dengan Kristus. Padahal Kristus sudah bilang bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi Maria tidak percaya. Malah ditanyanya kepada malaikat, di mana mayat Tuhan Yesus? Begitu juga murid-murid tidak percaya bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kristus. Padahal Simon juga sudah melihat ke kuburan, dan kuburan Kristus tidak ada lagi mayat, yang ada adalah kain kafan Tuhan Yesus. Jadi gimana Pak Guru? Kenapa bisa terjadi dan kenapa mereka bisa bersuka cita? Ya, saya akan sampaikan kuncinya di mana. Ya, kita buka Lukas 24 ayat yang ke-45. Ya, adik-adik, anak-anak di rumah mau membukanya ya. Ayat yang ke-45 saya bacakan. Kamu tunjuk di Alkitabmu ya. Sudah semua dapat? Ya, Pak Guru harap kamu sudah bisa melihatnya. Lalu ia membuka pikiran mereka. Lalu ia di sini adalah Kristus. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, sehingga setelah Kristus membuka pikiran mereka, setelah Kristus membukakan pintu hati mereka, mereka bersuka cita melihat, tahu bahwa yang hadir itu adalah Kristus, seperti yang diajarkan kepada mereka melalui kitab suci mereka, yaitu perjanjian lama pada saat itu dan perjalanan mereka bersama Kristus. Ya.
terjadi seperti orang buta yang disembuhkan Kristus. Kalau orang buta, pasti yang dilihatnya apa? Merah? Putih? Tidak. Mereka yang buta itu hanya bisa melihat ke warna hitam, gelap. Tetapi saat Kristus mencelitkan matanya, disembuhkan Kristus matanya, sehingga matanya jadi melek dan melihat, sehingga dia melihat tadinya terang, tapi kelihatannya gelap. Sekarang dilihat, setelah disembuhkan Tuhan Yesus, matanya jadi celik, matanya menjadi melihat terang Kristus. Sehingga sewaktu disembuhkan Tuhan, dia bukan hanya melihat terang bumi ini, tetapi dia melihat terang Kristus dan menjadi percaya. Jadi murid-murid itu sukacitanya datang dari siapa? Datang dari Kristus. Sehingga dia menjadi mengerti kebenaran Kristus. Yang pada waktu itu, pada sebelum dia mengerti tentang Kristus, dia memikirkan tentang Allah hanya sebatas pikirannya. Dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas ciptaan manusia dan ciptaannya sendiri. Makanya Tuhan Yesus yang tidaklah hantu tetapi bisa menembus dinding rumah atau tempat persembunyian murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menjadi celik, hatinya menjadi tahu, hatinya menjadi teringat, pikirannya terbuka kepada ajaran kitab suci. Yang tadinya mereka tidak mengenal Kristus, mereka menjadi mengenal. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu sebelum dia mengenal Kristus, murid-murid heran, mengapa ya orang ini mengatakan damai sejahtera kepada kami? Kenyataannya kami ini dalam ketakutan, dalam rongrongan, dalam kepungan harimau. Ya, pada saat itu mungkin kalau saya beranggapan rasa itu seperti berhadapan dengan binatang buas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Yahudi. Murid-murid sendiri, bangsanya sendiri. Nabi yang kau katakan Mesias, aku hadir di tempat ini. Ya. Lalu apalagi artinya damai sejahtera? Damai sejahtera artinya bahwa Tuhan telah mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa kok bisa begitu, Pak Guru? Kok bisa berdamai dengan Allah? Ya. Ingat, pada waktu manusia diciptakan, semua ciptaan sudah diciptakan Tuhan terlebih dahulu. Manusia pertama apa belakangan diciptakan? Ya, belakangan. Kenapa? Tuhan menciptakan segala isi bumi ini diberikan untuk manusia. Belakangan tapi istimewa. Ya, manusia itu istimewa di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi manusia. Benar? Benar. Karena apa? Karena manusia itu dicipta segambar seteladan Allah. Ya, gambar teladan Allah atau gambaran Allah ada pada manusia. Sehingga manusia itu juga mulia di hadapan Allah. Hebat dong manusia, Pak Guru. Ya hebat. Tetapi,
tugas manusia pada saat itu, Pak Guru? Ya, manusia diciptakan segambar sepeta dengan Allah, artinya bahwa semua ciptaan diberikan kepada manusia, dan manusia punya tugas menyembah Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Pada saat itu semua pikiran manusia sepikiran dengan Allah, sehingga apa yang dilakukan manusia, dia melihat pohon yang begitu indah, terpujilah Tuhan. Dia melihat binatang, ada sapi memberikan susu sehingga dia bisa meminumnya, terpujilah Allah. Mereka memelihara peliharaan dengan baik, mereka memelihara lingkungannya dengan baik. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia tidak mengerti lagi. Manusia menjadi bodoh, manusia menjadi dungu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti perasaan atau isi hati Tuhan lagi. Sehingga apapun yang diperbuat manusia menimbulkan kerusakan. Dikelolanya alam menjadi rusak. Diciptakannya sesuatu menjadi rusak. Iya. Tetapi setelah Kristus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, Kristuslah menjadi juru damainya. Bahwa kematian Kristus di kayu salib dan dikuburkan itu artinya bahwa Kristus sudah membayarkan hutang manusia, yaitu menyucikan, membuang dosanya, dilakukan oleh Kristus. Yang seharusnya penyiksaan itu dilakukan untuk saya, tetapi Kristus yang melakukannya. Itulah yang tergambar, terlihat, diketahui oleh murid-muridnya, sehingga dia sangat bersukacita, sangat bahagia. Dan ada lagi lebih istimewa. Inilah yang membuat kita, orang yang percaya kepada Kristus, berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Apa itu, Pak Guru? Inilah yang membuat sungguh-sungguh murid-murid menjadi mengerti dan sungguh-sungguh bersukacita, karena sukacita yang diberikan Tuhan itu adalah sukacita yang penuh. Tahu penuh? Kalau air di gelas itu penuh sampai meluber, sampai tumpah diberikan oleh Tuhan. Pengertian benar penuh. Ya Pak Guru, jadi murid-murid Tuhan Yesus semua jadi serba tahu? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan sukacita tentang kebenaran Kristus, bahwa Kristus akan lahir di Bethlehem, mengajar, menjalankan perintah Tuhan, ditangkap, disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit ke surga, naik ke surga. Itu sudah diketahui mereka. Tadinya tidak tahu, padahal dia bersama Kristus. Sekarang setelah dibukakan Tuhan pikirannya, diberikan Tuhan kebenaran firman di dalamnya, di dalam pikiran mereka, sehingga mereka tahu kebenaran itu. Bukan hanya kalau kita bisa, banyak orang ya, dari dulu sampai sekarang banyak orang yang tahu tentang Kristus, tapi tidak semua yang percaya kepada Kristus. Tetapi yang percaya itu adalah karena Tuhan memberikan atau Tuhan membukakan pikiran mereka. Kita bersyukur pada hari ini. Kamu bersyukur pada hari ini sudah percaya kepada Kristus ataupun mau mendengar
memberikan firman Tuhan. Itu adalah sukacita. Ya, boleh kita Bapak Guru katakan sukacita itu adalah dari Tuhan. Sukacita yang diberikan Tuhan merubah masa depan manusia, merubah masa depan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mulai dari sejak awal diciptakan, apapun yang diciptakan pasti ada akhirnya. Manusia sekuat apapun, berpangkat apapun, pasti mati. Berhenti sampai mati? Orang Kristen tidak berhenti. Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya, kalau mati, dia nanti bangkit dan bersama Kristus di surga. Sehingga itulah yang menggerakkan hati pada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar sukacita ini, untuk mengabarkan kabar kegembiraan ini, untuk mengabarkan keselamatan yang dia dapat. Bukan hanya sampai berhenti mati, tetapi setelah mati pun dia hidup bersama Allah Bapa. Ya, saya mau beri tugas kepada adik-adik, anak-anak kami di rumah. Satu, untuk anak balita, saya beri tugas supaya anak balita menuliskan di dalam kertas selembar kata-kata indah yang ditujukan kepada orang tua. Ya, kamu tulis apa yang kamu rasakan, atau suruh mama tulis, atau suruh abang tulis apa yang kamu ucapkan untuk orang tuamu. Sehingga mama bapak paling tidak tersenyum mendengarkan tuh apa yang kamu katakan yang ditulis oleh kamu ataupun orang lain. Itu pertama. Kedua, tugas untuk anak kecil dan anak tanggung. Di dalam persembunyiannya tadi, murid-murid Tuhan Yesus, ada satu orang tidak hadir di tempat itu. Nanti dia akan ditemui Yesus secara khusus. Siapakah dia? Ya, kamu catat ya. Nanti jawabannya kamu sampaikan melalui WhatsApp yang disampaikan oleh guru KKR, guru sekolah minggu kita. Ketiga, tugas untuk remaja. Ya. Semua manusia punya masa depan. Semua manusia punya tujuan. Sekarang, apa bedanya masa depan orang percaya dengan masa depan orang yang tak percaya kepada Kristus? Atau sampai di mana berhentinya masa depan manusia? Nah, itu tugas remaja. Nanti kamu tulis di secari kertas, boleh dikirim ke WA kepada guru, ataupun nanti kamu tulis dia dalam satu cari kertas, kamu taruh ke dalam plastik, ibu bapak guru akan mengambilnya ke rumahmu. Supaya karena ibu bapak guru sudah rindu sekali sama anak-anak sekolah minggu, nanti ibu bapak guru jemput ke rumahmu, tetapi kamu sudah taruh di dalam plastik. Dan ini tugas untuk semua. Tadi udah satu-satu ya. Anak balita, anak kecil dan anak tanggung, dan anak remaja. Yang terakhir tugas untuk semua adalah apakah gunanya firman Tuhan? Apakah gunanya firman Tuhan? Itu nanti kamu cari di dalam kitab Timotius. Ya, kamu cari apa gunanya firman Tuhan. Ya, itulah yang boleh kita dengar pada minggu ini. Semoga kita boleh mengerti. Dan satu lagi, arti damai itu adalah bahwa manusia kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan
Kalau sudah merdeka, apa yang kita kerjakan? Kita mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dan kalau anak-anak Tuhan, orang yang percaya, merdeka, isi kemerdekaan karena kita sudah ditebus, sudah diambil Kristus dari cengkraman dosa, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Yaitu satu, dengan cara membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab. Kenapa kau harus membaca Alkitab, Pak Guru? Kenapa harus menulis, membacanya dan membuka Alkitab? Ya, karena Tuhan mau kita manusia punya hubungan yang baru kepada Allah. Buktinya apa? Tuh tadi kan di dalam ayat firman Tuhan, Tuhan setelah mereka bersuka cita, Tuhan menghembuskan. Apa yang dihembuskan? Yaitu Roh Kudus. Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Ya, ini tugas satu lagi saya baru ingat. Tugas untuk anak remaja. Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ada tidak? Kamu ingat tidak? Kejadian seperti ini ada miripnya terjadi sejak awal penciptaan, yaitu pada waktu manusia diciptakan Tuhan begitu amat baik, lalu Tuhan menghembuskan apa? Ya, itu tugas untuk remaja. Menghembuskan apa? Dan pada saat ini Kristus menghembuskan Roh Kudus kepada manusia. Itu makanya orang yang telah mengenal Kristus, orang yang dikatakan telah bertobat, dikatakan hidup baru. Sekarang kita sudah hidup baru karena sudah mengenal Kristus. Ya, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang memberikan kesempurnaan terhadap pikiran dan hati kami, sehingga bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, dan bertambah umur kami. Janganlah Engkau biarkan kami tidak berkembang di dalam iman ya Tuhan. Biarlah kami mencapai kedewasaan iman di dalam hidup kami. Dan kami hanya boleh berharap ke dalam Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, gimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Semakin penuh sukacita ya? Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya jangan dikucel-kucel, tapi dilipat dengan baik ya. Sambil mengumpulkan persembahan adik-adik, kita mau angkat satu pujian, ingat berkuah dibatasi beli. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan ibadah kami dengan sukacita. Semuanya itu Tuhan merupakan anugerah yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus. Mari berkati persembahan kami Tuhan Yesus, supaya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk gereja-Mu. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami saat ini Tuhan Yesus, di mana bangsa dan negara kami dan beberapa negara di dunia ini Tuhan sedang mengalami krisis kesehatan dikarenakan oleh corona Bapa. Mari Tuhan Yesus, jamah dan lawatlah kami semua Tuhan Yesus, supaya Tuhan bangsa kami semakin dikuatkan di dalam menghadapi krisis corona ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dan juga kami yang masih berada di rumah Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya kami dapat dengan sabar Tuhan berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga masih rindu untuk beribadah minggu depan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kumpulkan kembali kami di dalam ibadah live streaming kami di minggu depan, dan kami juga semakin bertambah sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Sama-sama kita umputi dengan pertolongan Tuhan, minta daging ras-ras. Oh Bapa kami di surga, terlalu kebahagiaan, selamin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunia dan di surga. Berikan kami akan cukup ibas waris sedara, alami salah kami, bagi nyalami kami salah kalah kami. Olami kami Bapa kami bebas percobaan, tapi olamilah kami hidup silat hari. Sebab Tongkat semakin kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidang dan tanah. Amin.